Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Reni, Bu Siang. Novi. Gimana kabar Bu Reni? Baik Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu-Ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan pada modul kita, yaitu modul 2.3. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Bung Rasya Suhartono, hari ini berperan sebagai pengamat atau observer, sedangkan Bu Reni akan menjadi coach dan Bu Novi akan menjadi coaching. Terus hari ini saya sebagai pengamat, ada beberapa poin yang akan saya amati seperti tercantum dalam rubrik penilaian kita. Di antaranya saya akan mengamati jalur tirta, apakah selama kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Tahapan tirta meliputi apa saja kira-kira Bu Reni? Kalau alur tirta, seingat saya itu dimulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Betul sekali Bu Reni. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching kita ini. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh panjenengan Bu Reni, serta indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Reni. Iya Pak, mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian kali ini. Terima kasih Bu Reni. Sebelumnya kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Reni? Ya Pak, kalau kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian pendengaran aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Bu Reni, ada 3 tahap yang ingin dikembangkan oleh Bu Reni, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik gitu ya, ingin Ibu observasi gitu? Ya, kalau dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan, fokusnya itu pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya? Iya Pak. Menurut Bu Reni, kira-kira indikator ketercapaian pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang diinginkan oleh Bu Reni kira-kira yang bagian? Kalau harapannya indikator yang sesuai itu ya bisa mengembangkan kompetensi coach saya terkait pengajuan pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian selain itu juga bisa memunculkan ide-ide yang baru dari coach sehingga permasalahannya itu bisa diselesaikan. Betul. Berikutnya agar bisa memunculkan ide baru itu gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bu Reni dan Bu Novi untuk melaksanakan proses coaching gitu Bu. Waktu dan tempat menghibur dulu. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Bu Novi, selamat siang Bu Novi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya, seperti biasanya. Kita ada cerita apa Bu nih di siang hari ini yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya mau cerita ya Bu ya. Terima kasih. Saya tuh lagi bingung nih Bu Reni. Tahun ini, semester ini kan saya dan teman-teman itu baru kali pertama nih belajar di kelas 12 dengan kurikulum merdeka. Di waktu-waktu lampau saat kurtilas kami kan guru mapel nih berperan sebagai guru mapel. Tapi di kurikulum merdeka ini siswa
selama 6 bulan ke depan ini mereka sedang PKL, full PKL selama 6 bulan. Kemudian status kami berubah nih dari yang kemarin-kemarin menjadi seorang guru mapel, sekarang menjadi guru pembimbing PKL. Jadi kalau dulu pada kurikulum Merdeka, misalnya anak-anak sedang PKL, kami tetap menyampaikan kompetensi-kompetensi pada mapel kami. Jadi bisa dilakukan dengan daring atau bagaimana, sehingga panduan kita tetap pada kurikulum. Ini yang baru nih di kurikulum Merdeka yang buat saya bingung ini. Sekarang status kami bukan guru mapel, jadi saya tidak mengajarkan mata pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Jawa. Begitu pula dengan teman-teman yang mengaku mata pelajaran matematika, juga tidak sebagai guru matematika atau mengajarkan capaian kompetensi bahasa Jawa ataupun matematika. Tetapi kami di sini posisinya semuanya adalah guru pembimbing PKL tuh Bu, selama 1 semester begitu. Jadi ada masalahnya gini ya Bu ya, saya tuh bingung. Jadi guru PKL ini kan hal yang baru nih, harus apa, terus jadi sekarang dimulai dari memang koordinir nih dari awal, ada penerjunan, terus nanti ada pendampingan dan pembimbingan, nanti ada penarikan. Cuman saya masih bingung nih, saya tuh harus apa gitu Bu, bagaimana dengan pembelajaran bahasa Jawa ketika anak-anak PKL dan saya statusnya sebagai guru pembimbing PKL. Padahal kan kalau guru mapel saya itu kan mapel normatif ada ya Bu, ya bukan mapel kejuruan. Kalau kejuruan kan biasa berinteraksi dengan industri seperti itu. Bingung Bu, saya Bu datang ke industri, saya harus ketemu siapa, harus bagaimana, dan anak-anakku ada di sana gitu Bu. Jadi yang saya bingungkan bagaimana saya memberikan pembelajaran dan berperan, tetapi peran saya di sini bukan sebagai guru mapel, tetapi sebagai guru pembimbing PKL. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau tadi saya tarik kesimpulan itu memang sangat kompleks ya Bu ya, yang tadi mau ngajar tiba-tiba harus jadi guru PKL. Nah, di sesi ini kira-kira apa sih tujuan yang ingin Ibu capai Bu tadi? Saya tuh inginnya ini Bu, di sesi ini tuh saya punya pandangan ke depannya atau rancangan ke depannya, apa yang akan saya lakukan nih. Kalau untuk pembelajaran bahasa Jawa kan saya sudah terbiasa membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran, dimulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, pelaksanaan sampai itu. Tapi kalau di PKL ini kan saya belum pernah ya Bu, bagaimana membuat modul ajar untuk anak kelas 12 yang sedang PKL. Itu yang saya harapkan dari sesi ini. Saya ada pencerahan bagaimana membuat modul ajar yang pas, bagaimana saya merencanakan pembelajaran, tetapi anak saya, siswa saya ini sedang ada di industri. Jadi kalau ditarik kesimpulan tadi, Ibu menginginkan apa yang harus dilakukan ya Bu untuk pembelajaran PKL ini, yang harus dilakukan itu apa, sama bagaimana cara membuat model itu Bu ya, model pembelajarannya ya Bu. Ya. Jadi kalau tadi tujuannya sudah jelas, kemudian kira-kira nanti tujuan akhirnya yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan akhir yang pertama tadi saya sudah sampaikan ya Bu ya, saya ingin membuat modul ajar yang sesuai, jadi pembimbingan PKL ini bisa terencana dan saya juga bisa membuat laporan yang baik. Kemudian bagaimana juga tujuan akhirnya tentu anak-anak bisa terfasilitasi dengan baik. Saya bisa melakukan peran saya sebagai pendamping PKL. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Dari intinya itu Ibu ingin memfasilitasi anak-anak didik Ibu supaya tetap dapat semuanya ya Bu ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu itu yang Ibu inginkan itu yang bagaimana? Ukuran keberhasilan gini ya Bu, ukuran keberhasilan ini kan anak-anak ada di industri nih. Tentu yang ingin saya capai, anak-anak ini merasa terfasilitasi. Jadi ukurannya bagaimana, tentu dari anak-anak sendiri, mereka terfasilitasi
memfasilitasi bagaimana peran saya membantu mereka ketika mereka mengalami kesulitan dalam melakukan prakerin di industri, terutama karena saya ini guru bahasa Jawa ya Bu ya. Jadi apa nih yang bisa saya lakukan terukurnya berarti kepuasan anak-anak terkait dengan saya sebagai pendamping PKL, begitu pula dengan kepuasan dari industri, kepuasan terhadap saya maupun kepuasan terhadap kinerja anak-anak di industri. Jadi kalau tadi ada 3 ya Bu ya, anak-anak merasa terfasilitasi, kemudian kepuasan dari anak sendiri, dan yang terakhir kepuasan dari industri ya Bu ya. Sekali luar biasa ya Bu, tadi untuk ukuran yang ingin Ibu capai. Nah kira-kira nih Bu, ketika Ibu tadi membuat ukuran keberhasilan, kira-kira apa yang membuat Ibu itu merasa kesulitan dalam pelaksanaan tujuan ini ya Bu? Kesulitannya gini ya Bu, terasa saya ini kan sebagai pendamping PKL itu tidak sendiri. Jadi kami itu diplotting di beberapa industri, bisa 1 sampai 2 industri. Biasanya kami sudah mendapatkan plotting nih ada berapa anak ya. Jadi kelas ini saya punya sekian anak, jadi kelas ini sekian anak. Kami nggak sendiri, saya tidak sendiri. Saya biasanya berdampingan pula dengan guru produktif. Yang menjadi kendala ya Bu ya, tadi biasa kendala yang pertama tidak mudah menyamakan persepsi di kejuruan, karena saya kan hafal umum ya, itu yang pertama. Yang kedua juga tidak mudah nih menyamakan persepsi antara sekolah dan industri nih Bu. Tidak semua industri mau kita kunjungi itu Bu di jam-jam yang suka kita atau sesuai dari sekolah kayak gitu. Mereka tidak mau, kan mereka sudah punya aturan sendiri nih, apalagi di industri-industri yang besar. Tentunya mereka mau dikunjungi kami untuk melakukan observasi. Nah mereka juga terkadang juga tidak mau nih kami melakukan observasi seperti itu. Padahal kami punya tugas untuk mendampingi, untuk mengobservasi anak-anak di industri. Jadi memang ada 3 ya Bu ya, kalau tadi saya dengar itu kesulitannya itu mulai dari tidak mudah menyamakan persepsi, kemudian ada juga untuk menyamakan persepsi yang sulit, kemudian alokasi waktu berkaitan di industri sendiri itu juga sulit ya Bu ya. Nah ketika Ibu menghadapi kesulitan itu, kira-kira bagaimana ya Bu, bagaimana caranya Ibu untuk mengatasi kesulitan tadi? Mengatasi kesulitan yang pertama jelas melakukan koordinasi nih Bu. K3 itu paling penting, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Itu yang harus kita tekankan. Prakerin atau kerja industri ini kita tidak jalan sendiri, pasti dikelola oleh bidang kurikulum, karena ini bagian dari pembelajaran dan juga humas. Kalau di sekolah saya ini juga ada Pokja untuk PKL, sehingga apa yang bisa kita lakukan tentu dengan K3 itu, baik itu dengan kepala sekolah, kemudian dengan kurikulum, humas, maupun Pokja PKL itu sendiri. Berarti caranya itu ada 3 ya, 3 kalau tadi saya dengar itu koordinasi, komunikasi, sama kolaborasi. Luar biasa sekali Bu, ini cara yang sangat keren kalau sudah diterapkan ya Bu ya. Nah jika ada opsi lain nih Bu, kira-kira opsi apa yang akan Ibu lakukan gitu? Prioritasnya itu apa? Prioritasnya terkait dengan permasalahan tadi ya, memang tadi permasalahan di awal itu kan saya agak kesulitan nih melakukan komunikasi kepada anak-anak, ataupun industri tidak begitu terbuka atau fleksibel soal waktu. Saya bisa melakukan ada pembimbingan atau pendampingan, tetapi tidak saat prakerin, tidak saat prakerin, jadi ada di waktu-waktu jeda. Ini yang memang saya ingin sekali berkumpul atau bersama dengan anak-anak di luar waktu prakerin, begitu, di luar jam mereka sepulang dari prakerin industri. Jadi opsinya itu akan melakukan pembimbingan di luar jam pelajaran ya. Harus sekali kembali lagi Bu, ingin memenuhi kebutuhan siswa ya Bu, effortnya itu memang luar biasa sekali. Lalu kembali lagi ke rencana tadi. Nah kira-kira rencana Ibu untuk mencapai tujuan tadi itu apa ya Bu? Rencana yang ingin saya lakukan tadi, permasalahan saya kan goalnya di modul aja. Yang pertama tentu menyusun modul ajar. Di sini dengan menyusun modul ajar yang saya juga harus berkomunikasi nih bagaimana menyusun
ajar yang baik untuk prakerin. Ada beberapa ruang yang saya pikirkan untuk saya bisa menyusun modul ajar. Yang pertama ada pada observasi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua kita bisa melakukan melalui komunitas belajar. Kemudian ada juga kita bisa melakukan melalui workshop ataupun seminar-seminar gitu. Jadi goalnya itu menyusun modul aja dengan berbagai macam cara lagi ya Bu ya. Keren sekali Bu Novi. Nah, kira-kira kok dari rencana-rencana yang dari modul ajar dan lain-lain itu, kira-kira prioritas mana yang akan Ibu lakukan gitu? Prioritas yang pertama adalah menyusun modul ajar dulu. Tentu menyusun modul ajar itu dulu. Saya ingin bersama-sama menyusun, kan karena tadi saya sudah sudah menyampaikan bahwa saya ini tidak sendiri. Jadi modul ajar ini saya juga tidak membuatnya sendiri. Lalu bagaimana prioritasnya? Tentu saya bersama dengan teman-teman yang satu tim di industri mana kami akan menyusun modul ajar secara bersama dengan rekan sejawat. Jadi menyusun modul dengan kolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, karena kan memang modul ajar itu harusnya berbeda nih. Saya punya anak bimbingan yang di Nayati, ada di Nasmoko. Tentu kan harusnya modul ajarnya akan berbeda sehingga itu lebih baik dibuat dengan teman yang satu tim membimbing di industri yang Banget tuh Bu, kalau dilaksanakan kolaborasi itu ya Bu ya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tadi Bu? Kayak dapat modulnya gitu, terus kualitasnya juga dapat. strateginya tentu jadwal terstruktur nih. Jadwal terstruktur ini bisa kita lakukan silakan pada kegiatan. Tadi saya sudah menyampaikan ada komunitas belajar. Komunitas belajar itu kan kita juga menyusun jadwal secara terstruktur, secara rutin bisa dilakukan kurang lebih mungkin 2 atau 1 bulan. Nah, kita menurut saya malah yang ingin saya lakukan adalah pada saat dimana kita ada rutinitas komunitas belajar ini, kita bisa menginputkan satu sesi kita bersama menyusun, mencari materi atau narasumber terkait bagaimana membuat modul ajar yang kolaboratif untuk siswa-siswa kita. Wah, jadi kalau tadi itu saya lihat ada 3 Bu, jadwal terstruktur, terus kemudian optimalisasi dari global, dan yang terakhir itu membuat satu sesi untuk berbagi praktik ya Bu. Luar biasa sekali nih Bu, keren kalau dilaksanakan. Kira-kira kapan nih Bu pelaksanaan dari rencana yang sudah Ibu siapkan tadi? Mungkin paling cepat bulan depan. Wow, bulan depan. Iya, karena anak-anak selesai prakerin itu nanti di bulan Desember. Sebenarnya sudah jalan untuk pembimbingan terus. Nah, komitmen apa sih Bu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi tadi? Komitmen tentu bagaimana hasil nyata ya, produk nyata dari modul ajar itu sendiri, dan bagaimana kita konsisten melakukan pembimbingan dengan koordinasi berbagai. Jadi Ibu memilih untuk fokus pada produk yang akan dihasilkan ya Bu ya. Kira-kira siapa dan apa itu yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama jelas kepala sekolah. Kemudian sesekali perlu nih kita melakukan MOU atau mendatangkan narasumber, tidak hanya kolaborasi dengan rekan sejawat tetapi juga narasumber dari industrinya perlu nih sesekali kita undang ke sekolah untuk menyampaikan apakah yang mereka butuhkan dari anak-anak kita. Jadi ada 2 ya Bu ya dukungannya Ibu, dari kepala sekolah, kemudian dari narasumbernya bisa dari industri ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Ibu melihat tindakan yang akan Ibu lanjutkan dari kegiatan ini? Tindakan yang akan saya lakukan tindakan jelas mungkin bulan depan ya, kita akan, kalau tidak mulai besok bulan depan itu kita akan mulai melakukan berbagai komunikasi, kemudian aktivitas mendatangkan narasumber dan action nyatanya.
Ya, Bu Novi luar biasa sekali ya tadi perbincangan kita dari awal siang tadi sampai sekarang. Kira-kira bagaimana Bu untuk ke saat ini setelah tadi kita sudah Oke ya Bu Reni ya, saya bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan. Kalau bisa saya sampaikan ke teman-teman juga sama bingungnya Bu Reni. Teman-teman juga sama bingungnya karena ini hal baru kali pertama kurikulum merdeka anak-anak sampai ke kelas 12 ini hal baru. Tapi tadi kita ngobrol, saya mulai dapat ini ide baru, rencana-rencana aksi yang akan kita lakukan untuk menghadapi masalah. Nah, tadi kan sudah sharing gitu kan, kira solusinya itu kita kembali tadi. Kalau kita ingat solusi apa yang kita dapat di kegiatan? Iya, solusi yang saya dapatkan kegiatan kali ini ini yang paling pengoptimalan kombel. Iya, pengoptimalan kombel. Iya, pengoptimalan kombel ini bagaimana dalam kombel ini kita bisa menyusun modul ajar dan melakukan koordinasi baik dari pihak dalam sekolah maupun dalam industri melalui satu ruang yaitu komunitas. Oke, terima kasih Bu Novi. Tadi saya sudah bisa tarik benang merahnya bahwa Bu Novi sudah menemukan solusinya yaitu dengan cara pengoptimalan komunitas belajar ya Bu ya. Oke, dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, terima kasih Bu Novi untuk bincang-bincangnya di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya tunggu minggu depan kita ketemu lagi. Saya tunggu kegiatan aksinya. Sampai jumpa Bu Novi. Terima kasih kepada Bu Novi dan Bu Reni yang sangat luar biasa dalam percakapan coachingnya, dan saya juga menemukan beberapa percakapan yang sudah sesuai dengan alur kita, dan saya juga menemukan sesuatu yang baru ya Bu ya. Mungkin karena kita sama-sama SD dan Bu Novi SMK, jadi saya menemukan sesuatu yang baru gitu. Dan untuk alur ceritanya tujuannya sudah terlihat dengan menyatakan harapan-harapannya, dan kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana kondisi di sekolah Bu Novi sangat. Terus rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari Bu Reni, dari Bu Novi ya, tadi membuat metode kombel untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolahnya. Terus kemudian untuk tanggung jawab juga sudah terlihat dengan tadi Bu Novi mau merencanakan untuk bulan depan gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bu Reni. Terus bagaimana perasaan Bu Reni setelah melakukan pertanyaan coaching? Kalau perasaan saya itu senang sekali Pak, karena tadi disadari atau tidak Bu Novi tadi itu sudah menceritakan semua permasalahan yang dihadapi Bu Novi di sekolahnya, dan Bu Novi pun juga sudah menemukan solusinya. Terus ini Bu, untuk saat pelaksanaan coaching tadi, indikator ketercapaiannya yang diinginkan oleh Bu Reni apakah sudah terlihat dari Ya, tadi untuk indikatornya itu kan sudah terlaksana ya Pak ya. Tadi indikator yang ingin saya inginkan itu kan berupa adanya rencana aksi ya. Tadi rencana aksinya juga sudah jelas sekali kan, rencana-rencana dari Bu Novi. Kemudian saat percakapan tadi saya juga melihat Bu Novi itu sudah memunculkan rencana aksinya untuk berusaha mengoptimalkan komunitas belajarnya, ya kan? Kemudian dia juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Kemudian dia juga akan mendatangkan narasumber dari industri, Pak, seperti itu. Baik Bu Reni, katakan ini yang spesifik ini untuk mengembangkan kompetensi yang berbeda, kompetensi kombel di sekolah Bu Novi tadi ya. Terus kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Reni kembangkan berdasarkan hasil percakapan yang terjadi? Kalau
untuk ke depan nih Pak, yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan artis Pak, ya kan. Jadi dalam melakukan coaching ini saya berharap bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Reni, mudah-mudahan apa yang Bu Reni kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Dan berikutnya Bu Reni dan Bu Novi, observasi kali ini saya akhiri dan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.